Oke, halo mahasiswa sekalian. Di dalam video kali ini saya akan memberikan satu contoh program yang di dalamnya melibatkan struktur perulangan atau loop ya. Oke, di dalam contoh pertama ini saya mengambil kasus dari bidang studi matematika ya. Oke, jadi dalam kasus ini kita diminta untuk mencari beberapa bilangan prima ya. Oke, kita flashback sebentar dulu ya, apa itu bilangan prima ya. Oke, bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh angka 1 dan dirinya sendiri ya. Sebagai contoh misalkan bilangan 2 ya. 2 hanya bisa dibagi oleh 1 dan 2 ya. Begitu juga dengan bilangan 3 hanya bisa dibagi secara sempurna ya. Bisa dibagi oleh bilangan 1 dan 3 ya. Nah, maksud bisa dibagi secara sempurna ini adalah bilangan tersebut dapat dibagi oleh suatu bilangan tanpa memberikan sisa hasil bagi ya. Jadi misalkan 3 kita bagi 1 ya hasilnya 3 ya tanpa ada sisa ya. Misalkan 5 dibagi 2 menghasilkan 2 ya, menyisakan 1 ya. Oke. Dan seperti itu seterusnya ya. Kemudian di dalam kasus ini kita diminta ya dengan menggunakan prinsip condition ya. Jadi tidak hanya loop ya, tapi prinsip condition dan loop ya, seperti yang telah saya jelaskan di materi sebelumnya ya, bahwa condition dan loop ini merupakan dua aspek terpenting ketika kita melakukan atau membuat suatu program ya, menggunakan bahasa pemrograman apapun ya. Oke, jadi dengan menggunakan prinsip condition dan loop, carilah 5 bilangan prima pertama ya dari bilangan-bilangan antara 555 sampai 777 ya. Oke, jadi bilangan pertama adalah 555 ya dan 777. Ya, kita ingin mencari 5 bilangan pertama antara dua bilangan ini ya. Oke, jadi nanti kita akan menggunakan prinsip condition and loop ya untuk mencari kelima bilangan ini ya, dan di bagian akhir untuk mengecek hasilnya kita bisa gunakan fungsi isPrime ya. Fungsi isPrime ini adalah salah satu built-in function di dalam MATLAB ya yang bisa kita gunakan untuk mengecek ya apakah suatu bilangan itu termasuk ke dalam bilangan prima atau bukan ya. Nah, bagaimana kita bisa menerapkan prinsip condition dan loop ini ya untuk memecahkan kasus ini ya. Oke, langsung saja kita berpindah ke MATLAB ya dan melakukan programming untuk kasus ini ya. Oke ya, sekarang kita sudah berpindah ke MATLAB ya dan kita bisa mencoba melakukan programming untuk memecahkan kasus tadi ya. Oke, jadi di sini seperti biasa kita bisa membuat satu file terlebih dahulu ya. Saya akan save dengan nama prima ya, bilangan prima ya. Oke, kemudian seperti biasa kita bisa menuliskan beberapa keterangan ya. Oke, di sini saya tuliskan saja program ya untuk mencari bilangan prima ya, prima ya. Oke. Kemudian mungkin di sini kita tidak perlu menggunakan terlalu banyak variabel ya. Jadi di sini saya mau langsung saja ya. Yang pertama tentu kita membersihkan screen ya. Yang biasanya juga kita dahului dengan membersihkan memori ya, clear ya, kemudian clc ya. Nah, kemudian di sini saya akan berikan nilai awal ya untuk variabel kita. Misalkan saya buat variabelnya adalah A ya. Dan ini saya masukkan angka tadi ya, angka yang diketahui di soal yaitu bilangan prima dari 555 dan 777 ya. Oke, setelah ini kemudian saya akan membuat satu variabel baru yaitu misalkan variabel X ya. Di mana variabel X ini nantinya akan saya gunakan untuk menyimpan hasil program kita ya, yang di dalamnya akan memuat list dari bilangan-bilangan prima antara kedua bilangan ini ya, antara 555 dan 777 ya. Oke, jadi di sini akan saya definisikan sebagai himpunan kosong terlebih dahulu ya. Oke, jadi ini karena ini programnya cukup sederhana ya, saya tidak akan memberikan keterangan untuk variabel ini ya. Jadi mungkin bisa juga kita berikan keterangan di sini ya. Ini adalah
bilangan awal ya atau batas bawah ya. Kemudian di sini bilangan akhir ya atau batas atas ya. Kemudian di sini adalah list bilangan prima ya, bilangan prima yang didapatkan ya atau yang didapat ya. Oke, selanjutnya kita bisa lanjut ya, menerapkan struktur loop kita ya. Oke, jadi di sini saya akan memilih menggunakan struktur for ya. Kenapa saya menggunakan struktur for? Karena di sini jumlah loop yang harus kita lakukan ini jumlahnya sudah pasti ya atau tertentu ya. Di sini saya akan menggunakan indeks II ya, yang besarnya adalah dari bilangan A sampai ke B ya, yaitu dari bilangan awal ya atau batas bawah sampai bilangan akhir atau batas atas ya. Oke, kemudian pada setiap awal loop ini saya akan memasukkan X sama dengan X ya, spasi dari II ya. Ini artinya setiap bilangan ini saya masukkan sebagai list bilangan prima ya. Nah, di sini bentuk seperti ini akan membuat dimensi dari matriks kita ini akan berubah setiap waktu ya. Anda bisa memperhatikan di sini ada tanda garis bawah kuning ya yang menyatakan warning pada variabel ini ya. Nah, kalau kita gerakkan kursor kita ke arah variabel ini, maka akan muncul suatu notifikasi ya, the variable X appears to change size on every loop iteration ya. Artinya dia selalu berubah dimensi ya pada saat iterasi berlangsung ya. Kenapa bisa demikian ya? Karena di sini saya mengset X ini ya sama dengan X sebelumnya ya. Kemudian ditambahkan nilai baru ya. Jadi ini misalkan saya menulis seperti ini ya, X sama dengan himpunan kosong gitu ya. Seperti ini ya. Kemudian kita bisa memasukkan seperti ini ya, X sama dengan X ya. Kemudian 2 ya, maka ini akan berisi nilai 2 ya. Kemudian kita bisa menuliskan ulang ya, misalkan X ya sama dengan X, kemudian spasi 23 misalkan ya. Kemudian kita panggil X-nya ya, maka dia akan berisi X sebelumnya yaitu 2 ya, diikuti dengan data baru yang baru saja kita masukkan yaitu 2 dan 3 ya. Oke, jadi di sini dia akan muncul warning ya bahwa variabel ini selalu berubah-ubah dimensi atau ukuran ya setiap kali loop kita lakukan ya. Oke, tapi ini tidak masalah ya, karena kita memang ingin melakukan seperti itu ya. Jadi ini tidak masalah. Oke, kemudian kita bisa menempatkan loop berikutnya ya. Jadi idenya adalah kita harus mengecek ya untuk bilangan awal sampai bilangan akhir ini ya. Untuk setiap bilangan di antara bilangan ini itu kita harus mengecek apakah bilangan tadi itu hanya bisa dibagi oleh dia dan dirinya sendiri ya. Misalkan ya sebagai contoh ya antara 555 dan 777 ini misalkan kita ambil bilangan katakan 621 ya. Nah, 621 ini kita harus cek ya. 621 dibagi 1 tentu bisa ya. Artinya dia tidak memberikan hasil pecahan ya atau tidak ada sisa bagi ya secara bilangan bulat ya. Kemudian kalau kita coba 621 kita bagi 2 ya, ini berarti tidak bisa ya, berarti tidak bisa dibagi 2, berarti oke ya. 621 kita bagi 3, oh ternyata dia bisa dibagi oleh bilangan 3 ya, berarti 621 ini mestinya dia bukan termasuk bilangan prima ya, karena dia bisa dibagi oleh 1 ya, oleh dirinya sendiri dan bisa dibagi oleh angka 3 ini ya, dibuktikan dia menghasilkan bilangan genap di sini ya, maksud saya bilangan bulat ya. Oke, nah idenya adalah seperti ini ya, jadi kita trial and error ya, dari bilangan awal A sampai bilangan B ya, kita akan trial semua bilangan di antara bilangan itu apakah dia bisa dibagi oleh suatu bilangan lain ya kecuali 1 dan dirinya sendiri ya. Oke, nah untuk melakukan itu di sini saya akan membuat
double loop ya. Jadi di sini akan saya masukkan for JJ ya sama dengan 2 sampai II main 1 ya. Oke. Oke ya, jadi idenya seperti itu ya. Kita akan mengecek ya setiap angka di antara dua angka ini apakah bisa dibagi oleh bilangan lain ya. Oke, nah di sini kita bisa menggunakan prinsip condition ya. If ya, saya akan menggunakan fungsi mod ya. Mod II JJ ya. Jadi apabila ya if ya jika bilangan I ya dibagi bilangan J ini menghasilkan bilangan 0 ya, maka dia bukan merupakan bilangan prima ya. Kenapa? Karena berarti dia bisa dibagi oleh bilangan ini ya. Kenapa saya mulai 2 ya? Karena tadi bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh satu dan dirinya sendiri ya. Jadi saya akan men-trial ya, mencoba untuk membagi dengan bilangan 2 sampai bilangan I min 1 ya. Oke ya. Nah, di sini coba kita masukkan karena dia bisa dibagi ya, berarti nilai dari nilai dari matriks yang tadi sudah kita perbarui di sini saya akan kurangkan 1 ya, menjadi X length dari X sendiri ya sama dengan seperti ini ya. Oke, kemudian karena ini terpenuhi maka saya akan memutuskan loop ya. Jadi di sini kita bisa menggunakan keyword break untuk memutuskan loop apabila suatu kondisi dipenuhi ya. Jadi struktur for yang kedua ini ya, for yang ada di dalam ini saya gunakan untuk mengecek apakah dia merupakan bilangan prima atau bukan ya. Begitu dia bukan merupakan bilangan prima ya, artinya dia bisa dibagi oleh bilangan lain, maka saya akan menghentikan loop yang sudah dituliskan di sini ya. Oke, kemudian saya akan menambahkan if length dari X ini sudah sama dengan 5 ya. 5 sesuai dengan soal ya, kita diminta untuk menuliskan 5 bilangan prima pertama ya di antara angka-angka itu ya. Maka kalau dia sudah berjumlah 5 maka saya akan menghentikan loop di sini ya. Kita break ya, kemudian end ya. Oke, nah di sini Anda bisa menuliskan struktur kondisi if ya. Kalau misalkan kondisi if-nya itu hanya ada 1 ya, Anda bisa menuliskan dalam satu baris seperti ini ya. Jadi Anda tidak harus menuliskan misalkan dalam bentuk seperti ini, tidak harus ya. Anda bisa menuliskan dalam bentuk single line seperti ini ya. Oke, setelah seperti ini maka kita sudah selesai ya. Kita bisa menampilkan hasilnya ya. Di sini saya akan menampilkan hasil dengan cara seperti ini saja ya. Oke. Kemudian kita bisa mencoba ya program kita ini apakah sudah berjalan atau belum ya. Oke, saya clear dulu ya supaya bersih ya. Oke, kemudian kita run. Oke, nah di sini hasilnya adalah 5 bilangan 557, 563, 569, 571 dan 577 ya. Nah, kita bisa menggunakan kita bisa menggunakan built-in function isPrime ya untuk mengecek apakah bilangan ini merupakan bilangan prima ya. Jadi kita bisa coba saja isPrime kemudian 557 ya, apakah dia bilangan prima ya. Nah, dia mengembalikan hasil berupa logical value ya sebesar 1 yang artinya true ya atau benar ya, yang berarti 557 ini termasuk bilangan prima ya. Kita bisa mencoba untuk hasil lainnya ya, 563 ini juga bilangan prima ya, kemudian isPrime 569 ya, ini juga oke ya. Kemudian 571 apakah dia bilangan prima? Oke ya. Kemudian yang terakhir adalah 577 ya. Oke ya. Jadi semua bilangan yang ditemukan di sini adalah bilangan prima ya. Nah, sekarang Anda bisa menggunakan fungsi isPrime ini ke dalam
ke dalam ini ya, ke dalam program kita ya. Jadi di sini saya menggunakan logika dasar ya untuk mengidentifikasi apakah suatu bilangan itu merupakan bilangan prima atau bukan ya. Nah, kita bisa langsung menggunakan prinsip is prime ini ya. Jadi kita bisa langsung masukkan di dalam sini ya. Kalau dia misalkan ini ya dari II A sampai B ya, di dalamnya ini kita tuliskan is prime ya. Kita coba aja ya, misalkan ini saya buat menjadi komen terlebih dahulu ya. Oke. Kemudian kita coba tulis ulang di sini antara A sampai B. Oke, kemudian tadi X-nya adalah seperti ini ya. Kemudian kita bisa menempatkan misalkan seperti ini ya, if is prime II ya, II sama dengan 1 misalkan ya. Jadi maksudnya kalau dia mengembalikan logical value 1 ya, yang berarti benar, maka dia merupakan bilangan prima ya. Oke, nah ini kita bisa masukkan ke dalam X kita ya. X sama dengan X spasi II ya. Seperti ini ya. Kemudian kita bisa copy ini aja ya. Kita copy paste ya. Sini ya. Kalau dia sudah ditemukan 5 bilangan prima, maka dia akan berhenti ya. Oke, sekarang kita coba apakah dia menghasilkan nilai yang sama ya. 557, 563, 569, 571, 577 ya. Jadi nilai yang ditemukan ini sama persis ya dengan logika yang tadi sudah kita tuliskan di sini ya. Oke, jadi dengan demikian contoh ini menyimpulkan solusi ya, memberikan solusi dari kasus pertama kita ini ya, yaitu mengidentifikasi apakah suatu bilangan ini merupakan bilangan prima atau bukan ya. Oke, di sini kita menggunakan sebuah nested loop ya dengan menggunakan struktur for ya, ada dua tingkat for ya. For ya, kemudian di sini ada for lagi ya, dan kita mengombinasikan dengan struktur kondisi if ya. Oke ya, saya kira untuk tutorial kasus yang pertama ini sampai di sini ya. Mudah-mudahan tutorial ini bisa membuka wawasan Anda ya mengenai bagaimana menerapkan prinsip loop ya, prinsip cara berpikir loop ya, dan kondisi ya, dan bagaimana mengombinasikan untuk memecahkan satu kasus tertentu ya yang kita hadapi. Oke, berikutnya kita akan bertemu di contoh kasus yang lain ya. Pastikan Anda melihat video berikutnya juga. Oke, salam, terima kasih.